Seorang anak laki-laki bernama Takuto Ira sedang bermain video game di rumah sakit. Karena lelah, ia pun tertidur. Namun, saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan yang asing. Setelah begitu lama hanya berbaring di ranjang rumah sakit, ia merasa senang bisa menghirup udara segar. Tiba-tiba, seorang gadis muncul di hadapannya. Takuto langsung mengenalinya, dia adalah Atu, karakter favoritnya. Takuto pun menjelaskan bahwa Eternal Nations adalah game yang selalu ia mainkan selama di rumah sakit. Sebuah simulator kerajaan berlatar dunia fantasi gelap. Ia tak percaya bisa berada di dalam game kesukaannya, bersama karakter kesayangannya. Atu memanggilnya, Raja, membuat Takuto bingung apakah ia harus ikut bermain peran. Namun, Atu meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Ia juga mengungkap bahwa Takuto adalah orang pertama yang berhasil menamatkan level tersulit, Nightmare Mode, dengan menggunakan peradaban paling sulit, Minugra, yang merupakan peradaban kehancuran. Atu tahu bahwa strategi Takuto sangat brilian, bahkan sampai memuncaki papan peringkat resmi. Karena itu, ia menyebut Takuto sebagai pemain legendaris. Takuto heran bagaimana Atu bisa tahu semua itu. Atu menjelaskan bahwa ia mengingat semua yang pernah Takuto katakan kepadanya. Takuto lalu berkata mungkin ia memilih Atu sebagai karakternya karena ingin jadi sekuat dirinya. Ia senang akhirnya bisa berbicara langsung dengannya, dan bertanya-tanya, mungkinkah ini surga? Apakah Atu yang membawanya ke dunia ini? Atu mengatakan bahwa ia juga tiba-tiba muncul di tempat ini, dan tak yakin ini adalah surga. Menurutnya, tempat ini lebih mirip dunia Eternal Nations. Ia menganggap ini sebuah keajaiban, dan sangat senang bisa bertemu Takuto. Ia tak tahu ini tempat apa, tapi yang ia inginkan hanyalah memulai kembali bersama Takuto dan membangun kerajaan hanya untuk mereka berdua. Takuto juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena sudah ada di sini, ia ingin mengulang masa-masa bahagianya. Ia pun setuju dengan ajakan Atu untuk membangun negara bersama. Atu kemudian berperan sebagai karakternya, menyatakan bahwa ia akan melayani Takuto mulai sekarang. Tapi Takuto merasa aneh bertingkah seperti itu di dunia nyata, dan Atu pun setuju. Takuto lalu berkata dengan percaya diri bahwa Atu adalah satu-satunya pengikut dan orang kepercayaannya. Meskipun banyak orang menganggap Minugra sebagai kekaisaran paling jahat, mereka ahli dalam urusan dalam negeri. Karena itu, mereka memutuskan untuk sementara waktu tetap bersembunyi. Takuto lalu memanggil serangga berkaki panjang sebagai pengintai menggunakan fitur produksi darurat, tapi mereka berdua sama-sama merasa jijik. Takuto menjelaskan bahwa meskipun Minugra dikenal sebagai peradaban kehancuran, sebenarnya mereka cinta damai dan hanya memerintah atas dasar kekuatan gelap. Karena itu, mereka harus berhati-hati dalam bertindak. Atu mengerti maksudnya, mereka harus menghindari deteksi di awal permainan. Takuto pun setuju dan memerintahkan pengintai untuk mengumpulkan informasi tentang wilayah sekitar. Sang pengintai berjanji tidak akan mengecewakan rajanya, lalu langsung bergerak. Atu senang karena perintahnya langsung dituruti, dan Takuto merasa seperti sedang bermain game seperti biasa. Ia juga bisa melihat sebagian dari apa yang dilihat pengintainya. Takuto menjelaskan bahwa mereka memiliki total 200 MP. Ia telah menggunakan 100 MP untuk memanggil pengintai, dan akan memakai 20 MP lagi untuk mendirikan markas awal. Atu merasa fitur produksi darurat itu terlalu mahal, dan Takuto berkata ia ingin memanggil prajurit, tapi mana mereka terlalu sedikit. Ia sedikit kecewa, karena biasanya ia sangat percaya diri dalam urusan pertarungan. Tapi karena mereka baru saja memulai, ia masih belum cukup kuat. Ia menjelaskan bahwa Atu berasal dari unit pahlawan, jadi ia akan jadi lebih kuat seiring waktu. Tapi untuk sekarang, levelnya baru 3. Jika musuh kuat muncul, kerajaan mereka bisa langsung hancur. Takuto merasa tingkat kesulitannya cukup tinggi, dan itu membuatnya sedikit khawatir. Namun, ia meminta Atu untuk tetap semangat. Sementara itu, para pengintai terus menyisir area sekitar. Takuto mulai mendapat gambaran umum tentang lingkungan mereka. Ia heran karena tak ada apa-apa di sana selain pepohonan. Atu berpikir pepohonan itu bagus untuk bersembunyi, tapi juga merasa aneh karena tidak terlihat tanda-tanda satwa liar. Takuto mengatakan bahwa di sana juga tidak ada makanan, jadi mereka perlu terus melakukan pengintaian. Atu meminta maaf karena tak bisa membantu lebih banyak, tapi Takuto menenangkannya. Menurutnya, hanya dengan memiliki Atu di sisinya saja sudah sangat membantu. Atu sangat senang mendengarnya. Ia bahkan terkejut melihat sisi lembut Takuto ini, karena dalam permainan, ia tak pernah benar-benar bisa memahami kepribadian Takuto. Tiba-tiba, Takuto melihat pemukiman Dark Elf melalui penglihatan pengintainya. Ia melihat bahwa mereka berkumpul tidak terlalu jauh dari lokasi mereka sekarang. Setelah mengetahui keberadaan para Dark Elf, Atu menyadari bahwa mereka benar-benar berada di dunia fantasi. Itu sedikit melegakan, karena Dark Elf biasanya netral, meski condong ke sisi gelap. Takuto bertanya-tanya, apakah ini berarti mereka benar-benar berada di dunia Eternal Nations? Ia berpikir akan sangat merepotkan jika tempat ini adalah wilayah awal milik pemain lain. Ia ingin menghindari konflik dan lebih memilih untuk tetap bersembunyi. Ia juga menyebutkan bahwa berbatasan dengan kekaisaran lain adalah skenario terburuk. Namun, Atu menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Kalau situasinya memburuk, mereka selalu bisa melarikan diri. Takuto setuju, dan mengatakan bahwa karena mereka adalah kerajaan yang cinta damai, yang terbaik saat ini adalah mengumpulkan lebih banyak informasi. Bila keadaan terlihat membahayakan, mereka bisa mundur sambil tetap menjalankan strategi baru mereka. Tiba-tiba,
beberapa Dark Elf terlihat mendekat. Cerita lalu bergeser ke masa lalu, saat kelompok Dark Elf yang sama sedang berkeliaran di hutan untuk mencari makanan. Salah satu anggota memberitahu kapten mereka, dia, bahwa sebaiknya mereka meninggalkan tanah terkutuk ini. Namun, dia mengatakan mereka tidak punya pilihan lain. Mereka telah diusir dari tanah mereka dan tak punya tempat tujuan. Dia ragu apakah anak-anak mereka bisa bertahan lebih lama. Tapi ia percaya pasti ada makanan di sekitar sini, karena tumbuhan di tempat itu sangat banyak. Salah satu anggotanya, Emily, menjelaskan bahwa wilayah itu adalah lautan pepohonan yang membentang di tepi Hydraea, wilayah yang belum dipetakan. Menurut teks kuno, ada sesuatu yang jahat disegel di sana, dan itulah sebabnya kehidupan sulit tumbuh di tempat itu. Namun, dia merasa itu hanya tahayul. Ia melihat pepohonan yang begitu lebat, dan yakin mereka akan menemukan sesuatu untuk dimakan. Ia berkata bahwa mereka tak boleh menyerah, dan percaya roh leluhur akan menunjukkan jalan keluar dari cobaan ini. Meskipun hutan itu terasa menyeramkan, ia tak punya pilihan lain demi rakyatnya. Saat itulah mereka bertemu dengan Takuto. Dia bisa merasakan aura kegelapan menyelimuti Takuto, dan itu membuatnya takut. Ia yakin bahwa Takuto adalah makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Satu langkah yang salah, dan seluruh rasnya bisa musnah. Maka, dia pun segera berlutut di hadapannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Kapten Gia dari klan Dark Elf bernama Mazram. Ia berkata bahwa ia bisa merasakan bahwa Takuto adalah makhluk yang mulia dan kuat, lalu meminta maaf karena telah memasuki wilayah tanpa izin. Atu senang karena mereka paham arti penting dari tempat itu, lalu bertanya apa yang membuat mereka melanggar tabu dan datang ke wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa mereka diusir dari wilayah tengah Hydraea dan tak punya tempat lain untuk pergi. Tapi ketika Gia mulai menjelaskan panjang lebar, Atu memotongnya dan menyuruhnya langsung ke intinya. Dia akhirnya mengungkap bahwa mereka telah kehilangan semua harta benda karena penganiayaan. Mereka kehabisan makanan dalam perjalanan dan sudah berhari-hari tidak makan. Ia bertanya-tanya mengapa mereka harus mengalami penderitaan seperti ini, padahal mereka tidak berbuat salah. Yang mereka inginkan hanyalah tempat tinggal yang aman. Saat itu, Takuto memanggil beberapa buah apel dan menyuruh para Dark Elf memakannya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat buah apel. Dia sempat ragu, ia bertanya-tanya apakah ia boleh langsung memakannya, tapi khawatir tindakannya dianggap tidak sopan. Namun, saat melihat rekan-rekannya memakan buah itu tanpa ragu dan tampak menikmatinya, dia pun sedikit lega. Takuto lalu memberi mereka beberapa buah pir tambahan. Atu meminta Gia untuk menikmati makanan yang diberikan oleh tuannya. Tapi Gia menunduk, lalu bertanya apakah ia boleh membawa buah-buahan itu kepada mereka yang tertinggal, karena di antara mereka ada anak-anak yang belum makan selama berhari-hari. Takuto mendengar permohonannya dan segera memberinya lebih banyak makanan. Hal itu membuat Atu terkejut, karena menurutnya Takuto terlalu mudah menyia-nyiakan kekuatannya. Melihat kebaikan hati Takuto, dia merenung. Ia berpikir tentang bagaimana para Dark Elf adalah ras yang terkutuk, terpaksa lari dari cahaya dan hanya bisa bertahan hidup berkat belas kasihan kaum lain. Mereka telah mengalami begitu banyak penderitaan dan hidup di tempat yang tidak tersentuh cahaya. Ia yakin belum pernah ada satupun makhluk yang bersedia menjangkau mereka seperti ini. Maka, seluruh rombongan pun bersyukur atas hadiah dari Takuto. Bagi mereka, ini seperti sebuah keajaiban. Dia lalu bertanya siapa sebenarnya Takuto. Tapi Takuto hanya menjawab singkat bahwa makanan itu sekarang adalah milik mereka. Sementara itu, para Dark Elf lainnya masih bertahan dalam kelaparan, berharap dia akan kembali membawa sesuatu. Tepat saat harapan mereka nyaris padam, dia dan kelompoknya datang membawa buah-buahan. Aroma buah yang lezat langsung tercium, dan mereka membagikannya dengan gembira. Salah satu dari mereka bertanya bagaimana Gia bisa mendapatkan makanan sebanyak itu. Dia hanya menjawab bahwa mereka bertemu seseorang di hutan, tanpa menyebut siapa sebenarnya Takuto. Malam harinya, saat yang lain terlelap, dia berjaga. Kepala desa mereka, Molter, datang dan menemaninya. Molter menyebut bahwa buah-buahan yang dia bawa sangatlah istimewa. Bahkan sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat buah seperti itu. Dia mengangguk setuju. Molter lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menjelaskan bahwa mereka bertemu makhluk legenda di hutan, yang pernah disebut Emily sebagai sosok yang disegel di tanah terkutuk itu. Molter terkejut, apakah yang mereka temui adalah Raja Kehancuran. Dia balik bertanya apakah ia pernah mendengar nama itu. Molter menjawab bahwa ia tahu sedikit, dari cerita rakyat dan teks kuno. Diceritakan bahwa saat dunia menjadi terlalu padat, Raja Kehancuran akan muncul untuk menghancurkan segalanya dan mengembalikan dunia ke kondisi awal. Tak ada yang tahu apakah itu benar, tapi juga tak ada yang bisa memastikan itu salah. Molter bertanya, apakah makhluk itu menyebutkan namanya sendiri? Dia menjawab tidak, namun dari kekuatan dan auranya, makhluk itu memang sangat menyeramkan, seperti legenda yang disebutkan. Molter bertanya-tanya apakah dia benar-benar berbicara dengan sang raja. Dia menjelaskan bahwa yang menyampaikan kata-kata Takuto adalah Atu. Molter masih ragu apakah yang mereka temui benar-benar Raja Kehancuran. Tapi apapun itu, ia merasa keberadaan makhluk seperti itu tidak membawa pertanda baik. Setelah makan dan memulihkan mananya, ia bahkan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di hutan ini. Ia lalu bertanya kepada Gia, apa yang mereka berikan sebagai balasan atas makanan itu. Dia menjawab bahwa makhluk tersebut tak meminta apapun.
Molter sangat terkejut. Menurutnya, tak ada makhluk jahat yang memberi sesuatu tanpa meminta imbalan. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya menjawab beberapa pertanyaan, dan ia yakin sang raja membantu mereka karena kebaikan hatinya. Molter sulit mempercayainya, tapi dia kembali menegaskan bahwa ia percaya makhluk itu hanya ingin membantu mereka, tanpa pamrih. Hal itu membuat Molter marah. Ia berkata bahwa gelar, orang hebat, tidak boleh diberikan sembarangan, karena itu adalah sebutan untuk sosok yang benar-benar mereka hormati. Tapi dia yakin bahwa Takuto pantas menyandang gelar itu. Ia telah menyelamatkan hidup mereka hanya dengan memberi buah-buahan. Molter sempat mengira dia mungkin telah terkena semacam mantra. Namun, dia menolak anggapan itu. Ia mengingatkan lelaki tua itu tentang berkas sang raja, yang justru memberi mereka kekuatan untuk bisa berdebat seperti ini. Ia lalu bertanya kepada Molter, dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya ia lakukan? Tapi bahkan Molter pun tidak tahu jawabannya. Ia hanya bisa berkata bahwa Gia sudah melakukan yang terbaik sejauh ini. Molter kemudian menambahkan, karena Gia adalah calon kepala suku mereka, maka urusan negosiasi dengan sang raja akan ia serahkan sepenuhnya kepada Gia. Ia percaya bahwa pengalaman yang Gia miliki akan sangat berguna nanti. Sementara itu, di sisi lain, Atu terlihat sedang memarahi Takuto karena telah menghabiskan terlalu banyak mana untuk para Dark Elf. Tapi Takuto dengan tenang menjawab bahwa ia hanya merasa kasihan pada mereka. Atu menegaskan bahwa ia tak seharusnya menghamburkan mana, terlebih karena mereka baru saja memulai sebagai sebuah peradaban. Namun, Takuto hanya menanggapinya dengan santai. Ia meminta Atu tetap ceria, lalu berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Mendengar itu, Atu tidak bisa terus marah padanya. Setelah menerima perlakuan baik seperti itu, ia mengaku bahwa ia tidak akan sanggup menghadapi semua ini tanpa Takuto. Ucapannya meluluhkan hati Takuto. Atu pun melupakan kemarahannya, lalu meminta maaf atas kekasarannya tadi. Ia mengatakan bahwa Takuto bebas memerintah sesuai kehendaknya. Takuto kemudian teringat bahwa ia sebenarnya tidak terlalu pandai berbicara dengan para Dark Elf. Ia menyebutkan bahwa ia hanya berpura-pura menjadi sosok kuat dan membiarkan pengikutnya yang berbicara. Tapi dalam hati, ia merasa bahwa ia hanyalah orang yang canggung dalam bersosialisasi. Matanya berkaca-kaca saat menyadari hal itu, ia ingat bahwa di dunia sebelumnya, ia hampir tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Saat itu, serangga pengintai kembali dan memberitahu Takuto bahwa para elf sedang menuju kembali ke wilayah tersebut. Takuto terkejut dengan kepulangan mereka, tapi ia merasa itu masuk akal. Ia memang memberi mereka lebih banyak makanan daripada yang bisa mereka bawa saat kunjungan terakhir. Jadi, ia mengira mereka kembali untuk mengambil sisanya. Dengan budaya para elf yang sangat berbeda dari budayanya, Takuto merasa konflik sulit dihindari. Padahal, ia hanya ingin mereka mengambil makanan lalu pergi. Ia bisa saja menyuruh mereka menjauh dari hutan, tapi itu berarti harus berbicara dengan orang lain selain Atu, dan itu hal yang tidak ia inginkan. Menyadari Takuto terlihat jelas terganggu, Atu mengusulkan solusi, ia akan mengurus semua negosiasi atas nama Takuto. Dengan begitu, Takuto tetap bisa menjaga citranya sebagai raja yang terhormat, tanpa perlu menunjukkan kecanggungannya. Takuto menyukai ide itu, walau sempat ragu dan bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa. Atu meyakinkannya, mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati menjadi wakilnya. Beberapa saat kemudian, Moltar Kordal Masaram dan Gia datang dan berlutut di hadapan Takuto. Moltar memperkenalkan diri sebagai pemimpin suku peri gelap, lalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Takuto telah memberi mereka makanan yang sangat dibutuhkan. Ia juga menanyakan nama penyelamat mereka, agar bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan pantas. Setelah melirik Takuto sejenak untuk meminta izin, Atu dengan bangga menyatakan bahwa mereka kini sedang berdiri di hadapan Raja Kehancuran Ira Takuto. Dia terkejut saat tahu Takuto benar-benar Raja Kehancuran yang legendaris, tapi mereka tetap bersikap hormat. Moltar kembali menyampaikan rasa terima kasih atas kemurahan hati Takuto. Takuto merasa lega karena pertemuan itu berjalan baik. Ia tidak melihat alasan untuk merasa tegang dengan para elf. Namun, Atu menyarankan mereka segera mengambil perlengkapan dan pergi. Dia dan Moltar terkejut. Mereka kira Raja Kehancuran akan menuntut imbalan mahal, jadi mereka bertanya apakah mereka benar-benar boleh pergi tanpa membayar apapun. Atu menjawab bahwa mereka memang tidak punya apapun yang cukup berharga untuk ditukar. Moltar merasa tidak enak karena belum membalas kebaikan itu. Ia tahu, berurusan dengan sosok sekuat Raja Kehancuran bisa berbahaya, mungkin bahkan menyangkut nyawa. Tapi ia menyimpan rasa takut itu sendiri. Melihat ketegangan meningkat, Takuto menarik Atu ke samping untuk bicara. Atu terlihat kesal dengan sikap keras kepala Moltar. Ia yakin, kalau para elf dibiarkan pergi begitu saja, mereka bisa jadi masalah di kemudian hari. Maka Atu dengan belak-belakan menyarankan agar mereka dihilangkan saja. Namun, niat Takuto sebenarnya adalah menjalin hubungan saling menguntungkan. Ia paham Moltar merasa tidak enak karena menerima bantuan tanpa bisa memberi balasan, apalagi dari seseorang bergelar Raja Kehancuran. Jadi, Takuto mengusulkan agar mereka meminta semacam kompensasi ringan, agar Moltar merasa tenang. Atu setuju dan menyampaikan pesan itu. Moltar tampak lebih tenang, sementara Atu masih mempertimbangkan jenis pembayaran yang cocok. Ia bertanya kepada Takuto, dan Takuto menyarankan agar mereka meminta informasi tentang dunia luar.
Mengikuti saran itu, Atu mengatakan bahwa sebagai balasan atas bantuan yang mereka terima, Moltar diminta membagikan pengetahuannya tentang dunia luar. Moltar setuju, tapi Atu menegaskan bahwa setelah itu mereka harus meninggalkan hutan. Sayangnya, ini berarti para elf akan kehilangan tempat tinggal lagi. Moltar pun memohon kepada Takuto agar mereka diizinkan tinggal. Namun Atu cepat-cepat menyela dan memperingatkan bahwa jika dia menghargai hidupnya, dia tidak boleh menyebutkan keberadaan Takuto kepada siapapun. Dia ingin membantah, karena tahu para Dark Elf tak akan bertahan lama bila diasingkan, tapi Moltar menghentikannya. Ia tidak ingin memancing kemarahan Takuto. Saat Gia dan Moltar hendak pergi, Takuto memandangi mereka dengan ragu. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar adil. Ia tidak pernah berniat menyusahkan para elf. Lalu, sebuah ide terlintas di benaknya. Sebelum mereka menghilang dari pandangan, ia memanggil mereka kembali dan menyampaikan tawaran tak terduga, apakah kalian bersedia menjadi warga negaraku? Para elf terdiam, terkejut mendengar tawaran itu. Bahkan Atu ikut terkejut dan menarik Takuto ke samping untuk bertanya kenapa ia mengatakannya. Takuto menjelaskan bahwa ia berpikir untuk menerima para Dark Elf sebagai pengungsi. Mendengar itu, Atu mulai memahami maksudnya. Ia mengakui bahwa rencana itu masuk akal. Para Dark Elf tidak secara alami condong ke kebaikan atau kejahatan, jadi mereka tidak akan berbenturan dengan arah kerajaan Mainogra, yang lebih cenderung ke arah kejahatan. Lagi pula, dalam game aslinya, penduduk utama Mainogra adalah para homunculus. Takuto pun bertanya kepada Atu, apakah ia benar-benar ingin tinggal di kerajaan yang hanya dihuni mereka berdua. Kini Atu mendukung gagasan itu. Ia lalu menyampaikan langsung kepada Moltar dan Gia, jika mereka bersumpah setia pada Mainogra, mereka akan berada di bawah perlindungan Takuto. Moltar meminta penjelasan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa bersekutu dengan Mainogra berarti para Dark Elf akan dicap sebagai musuh, terutama oleh kekuatan seperti Kerajaan Suci Qualia atau para pengikut Dewa Kebaikan Arlos. Namun, keputusan tetap ada di tangan mereka. Atu menambahkan bahwa meski berisiko, setidaknya hidup mereka akan menjadi lebih menarik. Beberapa waktu kemudian, Takuto dan Atu menuju perkemahan para Dark Elf. Ketika akhirnya para elf membuat keputusan, Atu terlihat kesal karena mereka butuh waktu lama. Tapi Takuto tidak terkejut. Sejak awal, Atu sudah memperingatkan bahwa bergabung dengan Mainogra berarti akan menjadi musuh bagi dunia. Akhirnya, mereka sampai di perkemahan para elf. Begitu mereka tiba, Moltar langsung mengumumkan kepada semua orang, Raja baru kita telah datang. Para elf segera berlutut dan memberi jalan kepada Takuto, yang perlahan melangkah menuju singgasana yang telah disiapkan untuknya. Beberapa Dark Elf terlihat ketakutan saat pertama kali melihat Takuto, sementara yang lain tampak gembira. Namun, siapapun yang berdiri terlalu dekat akan segera kewalahan dan pingsan akibat energi gelap yang terpancar darinya. Dia buru-buru memperingatkan semua orang untuk tidak menatap langsung ke arah Ira Takuto, karena bisa dianggap tidak sopan. Meski begitu, Takuto sendiri tidak terlalu peduli akan hal itu. Setelah ia duduk di takhta dan para elf berkumpul, Takuto secara resmi mengumumkan bahwa mulai saat itu, mereka semua adalah warga negara Mainogra. Dan dengan begitu, para Dark Elf resmi menjadi rakyatnya. Dia sempat berharap akan ada momen yang lebih dramatis, apalagi setelah Atu menyebut bahwa mereka akan berubah menjadi jahat. Tiba-tiba, gelombang kebencian menyelimuti tubuh Gia saat ia mengingat semua perlakuan buruk yang pernah diterima oleh kaumnya. Hal serupa juga dirasakan oleh para Dark Elf lainnya. Kenangan pahit tentang penganiayaan yang mereka alami kembali membanjiri pikiran mereka, namun kini disertai dengan rasa lega dan harapan baru. Mereka benar-benar bersyukur karena akhirnya memiliki seseorang seperti Takuto di pihak mereka. Beberapa hari berlalu sejak kerajaan Mainogra berdiri. Namun, Takuto mulai merasa frustrasi. Saat memeriksa peta yang diberikan oleh Moltar, ia menyadari betapa buruk posisi mereka. Atu yang melihat kekesalannya bertanya ada apa, dan Takuto pun menjelaskan, di utara hutan, ada dua kerajaan kuat, Kerajaan Suci Qualia yang menyembah Dewa Kebaikan Arlos, dan Kerajaan Peri Elna yang memuja alam. Keduanya jelas berada di sisi kebaikan. Jika negara-negara itu mengetahui keberadaan Mainogra, sebuah negara jahat, mereka pasti akan menyerang. Takuto dan Atu tidak akan punya peluang dalam pertempuran langsung. Situasi makin parah karena hutan terkutuk ini juga tidak memiliki sumber daya sama sekali. Namun, sekarang mereka memiliki para Dark Elf, yang seharusnya bisa sedikit membantu memperkuat posisi Mainogra. Saat itu juga, Atu melihat para peri mendekat dan wajahnya langsung berseri, berharap mereka membawa kabar baik. Beberapa saat kemudian, Moltar dan Gia muncul bersama seorang Dark Elf bernama Emil. Dia menjelaskan bahwa Emil sangat cerdas dan paham budaya luar, jadi ia yakin Emil akan menjadi aset berharga bagi rencana Takuto. Takuto menyambut baik bantuan itu, tetapi ia menyadari bahwa semua orang tampak gugup berada di dekatnya. Ia pun meminta Atu untuk menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu formal. Setelah suasana lebih santai, Atu mengumumkan bahwa Takuto telah membuat beberapa keputusan penting mengenai struktur kerajaan. Moltar ditunjuk untuk mengelola urusan pemerintahan. Karena bisa menggunakan sihir, Atu percaya dia mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Sementara itu, dia ditunjuk sebagai panglima militer tertinggi dengan kendali penuh atas pasukan Mainogra. Dengan penuh semangat, dia bersumpah akan menghancurkan siapapun yang menentang Takuto tanpa ragu.
Takuto sedikit gugup melihat keseriusannya, lalu meminta Atu menjelaskan bahwa ia ingin Mainogra menjadi negara damai dan hanya akan melawan jika diserang lebih dulu. Setelah itu, Atu membubarkan mereka untuk sementara dan memerintahkan istirahat sebelum mulai membangun tempat tinggal di hutan. Moltar berterima kasih atas perhatian Takuto, lalu mencoba menaikkan pamornya dengan mengatakan bahwa keahliannya jauh lebih penting daripada kekuatan bertarung seperti yang dimiliki Gia. Dia tidak tinggal diam dan langsung mengejek bahwa orang tua seperti Moltar tidak akan banyak membantu dalam pembangunan. Atu mengabaikan pertengkaran mereka, karena ia bisa merasakan antusiasme keduanya. Ia menoleh ke Takuto dan bertanya apakah mereka bisa mulai membangun sekarang. Takuto setuju, menyarankan agar mereka mulai mengumpulkan bahan, tetapi tetap berhati-hati agar tidak merusak hutan. Atu setuju dan berdiskusi dengan Moltar, yang mengatakan bahwa itu mungkin dilakukan, asalkan mereka membangun rumah dari pohon-pohon besar. Takuto senang mendengarnya dan memerintahkan pembangunan segera dimulai. Tapi ia juga mengingatkan pentingnya melakukan reboisasi. Ketiganya langsung bingung, mereka tidak tahu apa itu reboisasi. Takuto terkejut karena mengira konsep itu sudah dikenal luas di dunia ini. Ia bahkan mengira orang-orang di dunia ini seharusnya sudah mulai membangun benteng. Atu lalu bertanya apakah mereka mengenal sihir militer atau 6 elemen besar. Tapi Moltar hanya tahu 4 elemen. Emil menambahkan bahwa sihir militer hampir tidak dikenal di negeri lain. Takuto dan Atu pun menyimpulkan bahwa dunia ini jauh lebih primitif dari yang mereka kira, terutama dalam hal sihir dan teknologi. Meski begitu, jika seluruh dunia berada pada tingkat perkembangan yang sama, Takuto yakin mereka bisa mengejar ketertinggalan. Atu menjelaskan bahwa reboisasi adalah menanam pohon baru untuk menggantikan yang telah ditebang, supaya hutan tetap lestari. Biasanya butuh waktu lama, tapi dalam konteks ini, reboisasi bisa dipercepat dengan sihir. Ia juga mengklaim bahwa teknik ini diciptakan oleh Takuto, tentu saja, itu kebohongan. Emil sangat terkesan dan bertanya apakah Takuto juga yang menciptakan apel yang mereka makan sebelumnya. Ia juga menyebutkan bahwa dia telah menanam benih anggur, dan kini mulai bertunas. Ia senang menantikan hasilnya, namun, saat ia menyebut tentang menanam benih anggur, Takuto dan Atu langsung terdiam. Mereka baru sadar bahwa mereka sama sekali belum terpikir untuk menanam benih. Di dunia ini, buah-buahan seperti anggur dan apel tidak tumbuh secara alami. Takuto menciptakan buah itu lewat kemampuan produksi darurat miliknya. Untuk mengujinya lebih jauh, ia mencoba menciptakan koin. Dan benar saja, koin itu muncul tanpa masalah. Ini membuka kemungkinan luar biasa, selama ia memiliki cukup mana, ia bisa menciptakan apa saja, dari bubuk mesiu, logam, hingga minyak. Takuto mulai menyadari betapa gilanya kekuatan yang ia miliki. Kerajaan Suci Qualia menerima laporan tentang kekuatan jahat yang bersembunyi di dalam hutan. Untuk menyelidiki hal itu, Nona Santa Soalina dikirim bersama seorang kardinal dan beberapa ksatria. Meskipun para ksatria pernah mendengar tentang kemampuan luar biasa Sang Santa, bagi mereka, Soalina hanya tampak seperti gadis biasa. Tapi saat mereka diserang oleh kawanan goblin, Soalina menunjukkan mengapa dia begitu dihormati oleh gereja. Sesuai ajaran Dewa Arlos, makhluk najis seperti goblin dianggap sebagai noda yang harus disucikan. Dengan sekali ayunan tongkat, Soalina memanggil api suci yang langsung membakar para goblin hingga menjadi abu. Para ksatria hanya bisa terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kardinal lalu menjelaskan bahwa kekuatan Soalina adalah alasan utama kerajaan bisa menjaga perdamaian dengan bangsa elf dan menahan kegelapan dari arah Mainogra. Karena kekuatannya, Soalina diberi gelar sebagai salah satu dari 7 Santa Agung di benua ini. Soalina kemudian bertanya apakah ada perkembangan baru terkait kekuatan jahat yang sempat ia rasakan di wilayah selatan. Namun, sang kardinal menjawab bahwa dia tidak bisa begitu saja mengerahkan para paladin. Menyuarakan keprihatinan tanpa bukti jelas dianggap tidak masuk akal oleh gereja pusat. Tanpa alasan kuat, penyelidikan tidak akan disetujui. Soalina pun menyatakan bahwa jika gereja menolak mengirim pasukan, maka dia akan menyelidikinya sendiri. Kardinal langsung menolak, karena tindakan Soalina bisa dianggap mencoreng nama baik gereja. Tapi melihat tekad Soalina yang tak tergoyahkan, akhirnya sang kardinal setuju untuk mengirim beberapa prajuritnya. Saat pergi, jelas terlihat bahwa ia merasa kesal dengan keras kepala Sang Santa. Sementara itu, di Mainogra, para Dark Elf terus membangun peradaban mereka. Akhirnya, ruang tahta selesai dibuat. Takuto sangat senang, dia tak perlu lagi tidur di luar. Pembangunan ini membuat mereka selangkah lebih dekat dengan ambisi menaklukkan dunia. Tepat saat itu, para administrator Takuto datang untuk rapat urusan dalam negeri. Mereka membawa kabar baik, desain pakaian baru yang Takuto minta sudah selesai. Ia senang bukan main, sebab ia sudah bosan terus memakai piyama. Atu dan lainnya ikut senang melihat Takuto puas. Tapi rapat harus segera dimulai, meski Takuto masih sibuk mengagumi penampilan barunya. Atu lalu menyarankan agar rapat dimulai tanpa menunggunya. Topik pertama adalah soal bangunan berikutnya yang perlu dibangun. Moltar bertanya pada Atu apa yang harus diprioritaskan, mengingat saat ini hanya ruang tahta yang selesai dibangun. Setelah membersihkan area dan memotong pohon, Atu menyarankan untuk membuat fasilitas produksi makanan. Makanan adalah prioritas utama. Moltar sempat mempertanyakan mengapa harus repot-repot, bukankah Takuto bisa menciptakan makanan dengan kekuatannya. Tapi Atu menjawab bahwa mereka tak bisa bergantung pada Takuto selamanya. Bagaimana jika suatu saat dia tidak ada? Moltar setuju,
dan rencana pun disepakati. Atu lalu mengeluarkan pohon aneh. Moltar penasaran, dan Atu menjelaskan bahwa itu adalah pohon daging, sebuah tanaman yang menghasilkan daging dengan rasa seperti daging manusia. Namanya saja sudah cukup mengganggu, dan kenyataannya lebih menyeramkan. Tapi ini hanya awal dari rencana produksi makanan mereka. Moltar, Gia, dan Emil sepakat bahwa kebanyakan orang mungkin tidak akan mau memakannya. Atu meyakinkan mereka bahwa nantinya mereka akan mencari sumber makanan lain. Untuk sekarang, mereka butuh tempat penyimpanan, dan Emil menawarkan diri untuk membangunnya. Topik berikutnya adalah soal penelitian. Moltar bertanya teknologi apa yang harus mereka kembangkan. Atu menjawab bahwa mereka harus fokus pada teknologi berbasis sihir, terutama sihir militer. Sihir biasa bisa menyerang belasan musuh sekaligus, namun sihir militer jauh lebih kuat, bahkan bisa mengubah medan perang. Moltar terkejut sihir semacam itu ada, dan ia pun dengan semangat menyatakan ingin memimpin penelitian tersebut. Topik terakhir adalah soal militer. Dia langsung menawarkan diri untuk membentuk pasukan. Namun, Takuto menolak. Menurutnya, pasukan hanya menghabiskan sumber daya, sementara sekarang mereka masih kekurangan. Lagi pula, pasukan besar pun belum tentu bisa memenangkan pertempuran saat ini. Gia keberatan. Ia khawatir mereka tidak punya cara untuk melindungi Takuto jika terjadi serangan. Selain itu, ia dan Moltar masih jadi buronan, membuat mereka sasaran empuk bagi para pemburu bayaran. Takuto pun mengakui bahwa pertahanan tidak bisa diabaikan, tapi dia tetap tak ingin membangun pasukan besar. Sebagai solusi, dia memutuskan untuk menciptakan seorang pahlawan. Atu mendukung keputusan itu. Meskipun menciptakan pahlawan membutuhkan biaya besar, memelihara satu orang jauh lebih efisien daripada membentuk seluruh pasukan. Moltar dan Gia terlihat bingung saat Atu menyebut soal pahlawan. Mereka pun langsung bertanya, apa maksudnya? Atu menjelaskan bahwa di Mainogra, terdapat banyak pahlawan yang melayani raja. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan unik. Hanya saja, kepribadian mereka seringkali eksentrik dan sulit dikendalikan. Untuk memanggil pahlawan memang butuh kondisi tertentu, tapi dengan perkembangan saat ini, waktunya sudah hampir tiba. Kelebihannya, pemanggilan pahlawan tidak akan menarik perhatian banyak pihak luar. Jadi, Mainogra bisa tetap tersembunyi sambil memperkuat diri dari dalam. Dengan itu, rapat urusan dalam negeri pun dianggap selesai. Bagi Takuto, kesejahteraan rakyat Mainogra adalah prioritas utama. Lagi pula, kebahagiaan mereka secara langsung mengisi pasokan mana miliknya. Sementara itu, di kerajaan suci Qualia, Paladin Lonius sedang khusyuk berdoa di dalam katedral. Rekannya, Tuan Verdel, datang untuk mengajaknya bicara. Lonius meminta agar Verdel merendahkan suara karena mereka berada di rumah ibadah. Namun, Verdel hanya ingin mengobrol santai. Mereka berdua memang mendapat tugas penyelidikan yang sama, dan waktunya hampir tiba. Lonius pun berdiri dan menatap cincin pernikahan di jarinya. Cincin itu bukan sekadar hiasan, melainkan jimat keberuntungan, pengingat bahwa ada keluarga yang menunggunya di rumah. Verdel lalu bertanya tentang keluarganya. Lonius menjawab bahwa ia punya istri bernama Marsa dan seorang putri, Mina. Namun, ia menambahkan bahwa kehidupan pribadinya tidak penting untuk misi ini, dan ia tak ingin membahasnya lebih jauh. Lonius pernah dengar bahwa Verdel terkenal kasar dan kurang sopan, dan ternyata, itu benar. Meski begitu, Verdel bukan orang jahat. Bahkan, kemampuannya sebagai paladin patut dihormati. Saat Verdel mulai mengeluh bahwa misi ini terlihat tidak penting, Lonius mengingatkannya bahwa mereka sedang menyelidiki wahyu dari Santa Soalina, yang berarti misi ini sangat serius. Namun, Verdel tetap merasa aneh. Tim penyelidik ini terlalu lemah untuk menangani sesuatu sebesar wahyu seorang santa. Hanya Lonius dan Verdel yang benar-benar paladin, sisanya hanyalah tentara bayaran. Situasi ini membuat mereka ragu, apalagi mereka akan menyusuri hutan selatan yang penuh bahaya. Tapi bagi Verdel, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas secepat mungkin agar bisa kembali ke rumah. Di saat yang sama, pembangunan di Mainogra berjalan lancar. Pemukiman mulai terlihat seperti peradaban sungguhan. Para Dark Elf pun mulai terbiasa dengan pohon daging yang awalnya membuat mereka merinding. Takuto senang melihat semua ini secara langsung, jauh berbeda dari sekadar bermain game. Emil lalu mengajak Takuto berkeliling. Ia menunjukkan pemukiman yang sebagian besar rumahnya dibangun di atas pepohonan. Ia menjelaskan bahwa selama ini fokusnya pada produksi makanan, jadi pembangunan tempat tinggal belum jadi prioritas. Meski begitu, pohon daging tumbuh dengan baik, dan fasilitas penyimpanannya akan segera selesai. Sementara itu, Moltar sibuk mengelola institut sihir yang baru ia dirikan. Warga yang memiliki bakat sihir mulai bergabung dalam proyek penelitiannya. Mereka juga menemukan mata air di dekat wilayah itu, memberi mereka akses ke sumber air bersih. Gedung institut tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan dan tempat rapat administratif Mainogra. Emil sempat berharap gedung itu bisa terlihat lebih mewah, tapi dengan sumber daya terbatas, itu hasil terbaik yang bisa ia capai. Takuto merasa kagum dengan kerja keras Emil. Ia juga senang melihat para Dark Elf, yang dulu sekarat saat pertama kali ia temui, kini hidup sehat dan penuh semangat. Emil, yang tak bisa membaca ekspresi Takuto, memberanikan diri bertanya apakah ia puas dengan hasilnya. Takuto menjawab bahwa Emil telah melakukan pekerjaan luar biasa dan dia bangga memilikinya sebagai bagian dari rakyat Mainogra. Mendengar itu, Emil menangis haru. Setelah tenang,
Ia mengajak Takuto melihat kebun pohon daging. Kebun itu tumbuh subur berkat alat-alat pertanian yang disediakan Takuto. Meski begitu, Emil masih merasa merinding dengan pohon-pohon itu dan cepat-cepat mengalihkan topik. Ia bilang ingin menunjukkan mata air yang baru ditemukan. Ia pun membawa Takuto dan Atu ke dalam hutan. Tapi anehnya, lingkungan sekitar terasa berbeda. Saat tiba di mata air, Emil terkejut, airnya berubah menjadi hitam pekat. Tak lama kemudian, Moltar dan Gia ikut datang karena mendengar Emil berencana membangun saluran air di sana. Tapi melihat air hitam itu, mereka langsung menganggap airnya sudah tak bisa dipakai. Semua mulai kehilangan harapan, sampai Atu melangkah maju dan berkata bahwa air itu aman. Ia lalu berlutut dan meminumnya. Semua terkejut dengan keberaniannya. Atu lalu meminta mereka menarik napas dalam-dalam. Ternyata, udara di sana terasa lebih segar dari biasanya. Itulah keistimewaan dari negara jahat seperti Mainogra. Wilayahnya mengutuk tanah di sekitarnya, menjadikannya tanah terkutuk. Tanah ini memberikan peningkatan kekuatan bagi makhluk jahat, dan melemahkan mereka yang baik atau netral. Jadi meski terlihat menyeramkan, lingkungan itu tidak berbahaya bagi warga Mainogra. Namun, ada satu masalah. Wilayah terkutuk seperti itu membuat mereka mencolok, yang justru bertentangan dengan tujuan mereka untuk tetap tersembunyi. Selama penyebarannya terbatas, itu masih bisa dikendalikan. Tapi semakin Mainogra berkembang, semakin mudah keberadaan mereka diketahui musuh. Itulah sebabnya Gia dan Moltar mulai berpikir bahwa mungkin ini saatnya untuk membentuk pasukan, seperti yang Gia usulkan sebelumnya. Namun, Atu menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa satu orang pahlawan saja sudah cukup untuk menghadapi ancaman awal. Meski begitu, Moltar dan Gia masih belum benar-benar paham seberapa kuat seorang pahlawan itu. Atu sebenarnya bisa menjelaskan secara teknis, tapi ia merasa akan lebih cepat jika langsung menunjukkan contohnya. Tiba-tiba, tentakel-tentakel hitam muncul dari punggung Atu. Dalam sekejap, semua pohon di sekitar mereka ditebas habis. Moltar dan Gia hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Atu lalu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Setelah cukup lama tinggal di dunia ini, kekuatannya perlahan mulai kembali meski masih jauh dari puncaknya. Intinya, pahlawan itu sangat kuat, dan mereka akan terus menjadi lebih kuat selama tidak menghadapi musuh besar terlalu cepat. Takuto merasa yakin semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia tetap sedikit kesal karena Atu menghancurkan pohon-pohon hanya untuk pamer kekuatan. Sementara itu, Moltar dan Gia semakin kagum pada Takuto, dan mereka bersemangat ingin membangun sebuah istana megah yang layak untuk rajanya. Namun, Takuto menolak. Menurutnya, itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Tapi semua orang tetap bersikeras, mereka merasa malu jika raja mereka tidak punya istana. Karena semua begitu ngotot, Atu menyarankan agar Takuto menyetujuinya saja demi menyenangkan hati mereka. Takuto pun akhirnya mengakui bahwa memiliki istana memang akan terlihat keren. Dan karena ia pernah bermimpi membangun kastil terapung, sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk memulainya, apalagi semuanya sedang berjalan dengan baik. Namun, yang tidak mereka sadari adalah para paladin dari kerajaan suci Qualia kini sedang bergerak menuju benua ke-8. Dan ketika mereka akhirnya bertemu, kemungkinan besar perang tak akan bisa dihindari. Dalam perjalanan, Tuan Verdel memuji Lonius karena berhasil merekrut begitu banyak tentara bayaran. Lonius menjawab bahwa itu bukan hal mudah, apalagi karena sebagian besar tentara bayaran saat ini dikerahkan ke utara. Rupanya, sekelompok barbar tiba-tiba muncul di provinsi utara dan menyerang desa-desa sekitar. Santa Soalina dan pasukannya telah dikerahkan ke sana, tapi situasi masih sangat genting. Salah satu tentara bayaran berkata bahwa dia lega karena tidak harus berhadapan langsung dengan para barbar. Tentara lain menimpali, mengatakan bahwa bayarannya kabarnya sangat tinggi, mungkin cukup sepadan dengan risikonya. Tapi beredar juga rumor bahwa ada seorang penyihir muncul di wilayah itu, dan tak satu pun dari mereka ingin berurusan dengan hal semacam itu. Tuan Verdel menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka. Penyihir dari utara, jika memang ada, tak ada hubungannya dengan misi mereka di selatan. Kelompok itu lalu mencari penginapan terdekat untuk bermalam. Saat makan malam, Lonius mulai bertanya pada seorang tentara bayaran bernama Bargo, ingin tahu lebih lanjut soal penyihir yang ia sebutkan. Bargo bilang bahwa itu hanya rumor, katanya, penyihir itulah penyebab kekacauan di utara. Tapi Lonius menganggap hal itu berlebihan. Menurutnya, tidak mungkin satu orang saja bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu, apalagi Santa Soalina sendiri telah turun tangan. Bargo mengakui bahwa dia juga tidak sepenuhnya percaya, tapi menurutnya lebih baik tetap waspada. Jika rumor itu benar dan mereka sampai berhadapan dengan penyihir, situasinya bisa sangat berbahaya. Ia juga merasa aneh karena kerajaan tiba-tiba mengirim 2 paladin ke wilayah selatan. Karena curiga, Bargo menekan Verdel untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya mereka hadapi. Ia bahkan bilang, kalau itu berhubungan dengan penyihir, ia akan mengundurkan diri saat itu juga. Tuan Verdel menjawab bahwa dia juga tidak tahu pasti. Tapi kalau harus menebak, mungkin ini ada kaitannya dengan pergerakan Dark Elf di wilayah selatan. Kemungkinan besar, kerajaan hanya ingin memastikan mereka tidak menimbulkan masalah. Tapi, Verdel salah besar jika mengira semua orang percaya padanya. Bagi warga kerajaan suci Qualia, Dark Elf dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin dan pengguna sihir terkutuk. Lonius bahkan merasa bahwa jika dibiarkan, mereka bisa menjadi ancaman besar bagi kerajaan. Karena itu,
Ia berniat membasmi mereka semua. Tapi Verdel langsung memotong pembicaraan, mengingatkan bahwa misi mereka hanya penyelidikan. Jika situasi menjadi berbahaya, perintah mereka adalah mundur. Bargo merasa lega melihat Verdel bersikap realistis. Ia tidak tertarik ikut dalam pembantaian. Lonius, di sisi lain, tak mengerti kenapa Verdel menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi para elf. Tapi Verdel hanya menyebut keluarga Lonius, sebuah isyarat bahwa dia tak mau mengambil risiko tanpa alasan kuat. Banyak dari mereka punya keluarga yang menanti di rumah. Jadi, kecuali sangat terpaksa, Verdel menolak mempertaruhkan nyawa mereka. Lonius masih belum yakin bahwa Dark Elf pantas dibiarkan hidup, tapi kerinduan pada keluarganya membuatnya memilih patuh pada perintah. Di tempat lain, Takuto mengumpulkan seluruh warga Mainogra untuk menyaksikan sesuatu yang penting. Mereka tampak bingung saat Takuto berdiri diam di samping tumpukan buah dari pohon daging. Tapi kemudian ia mengangkat tangan dan menyalurkan mana ke dalam tumpukan itu. Semua menatap penuh rasa ingin tahu. Lalu secara mengejutkan, tumpukan buah itu berubah menjadi serangga pengintai, Scout Bug, di depan mata mereka. Semua terkejut. Dengan satu gerakan, Takuto berhasil menciptakan makhluk hidup baru. Atu lalu menjelaskan bahwa itu baru sedikit dari kekuatan sejati Takuto. Ia meminta semua warga untuk terus mengabdi pada raja mereka. Takuto kemudian kembali ke singgasananya, merasa lega karena tak ada yang banyak bertanya soal bagaimana makhluk itu dibuat, karena, jujur saja, dia sendiri pun tidak sepenuhnya mengerti. Ia dan Atu hanya mengikuti petunjuk dari game, dan saat melihatnya benar-benar bekerja di dunia nyata, Takuto masih kesulitan mempercayainya. Setelah membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan pasukan dengan aman, Atu menyatakan sudah waktunya masuk ke tahap berikutnya, memanggil pahlawan. Proses ini akan memakan waktu, karena Takuto harus mengumpulkan cukup banyak mana untuk melakukan ritual. Tapi setelah selesai, kekuatan Mainogra akan meningkat pesat. Atu tidak bisa menyembunyikan rasa semangatnya, dan langsung bertanya pahlawan mana yang ingin Takuto panggil lebih dulu. Takuto langsung memilih Isla, sang ratu serangga. Isla memberikan banyak keuntungan di tahap awal. Hanya dengan kehadirannya saja, semua pasukan serangga menjadi lebih kuat, bahkan serangga pengintai pun bisa berubah jadi pejuang tangguh. Tapi yang paling berharga dari Isla adalah kemampuannya yang serbaguna. Ia bisa melahirkan larva untuk bertempur ataupun membangun, sehingga perkembangan negara bisa dipercepat. Atu memuji pilihan Takuto yang sangat cerdas. Selain itu, Isla juga pahlawan paling stabil dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah pemimpin Haus Darah, dan satunya lagi adalah piromaniak yang ingin membakar dunia, dan Takuto belum siap berurusan dengan mereka. Meski begitu, Takuto sadar bahwa suatu saat nanti, dia tetap harus memanggil keduanya. Kekuatan mereka terlalu besar untuk diabaikan. Ia hanya berharap mereka tidak membuat kekacauan saat waktunya tiba, karena dia lebih ingin hidup damai di dunia ini. Sementara itu, para ksatria suci dari kerajaan suci Qualia akhirnya menghadapi raksasa bukit, Hill Giant, yang sedang mengamuk. Situasinya jelas tidak akan mudah. Lonius langsung memerintahkan tentara bayaran untuk bersiap bertempur. Tapi sebelum pertempuran dimulai, Tuan Verdel maju dan meminta semua orang mundur. Ia bersikeras ingin menangani raksasa itu sendirian. Lonius sempat protes, tapi Verdel berkata bahwa ini akan jauh lebih cepat jika ia melakukannya sendiri. Mereka tidak boleh membuang waktu. Dengan tekad bulat, Verdel melangkah maju seorang diri. Tuan Verdel maju mendekati raksasa dan mulai melafalkan mantra. Lonius segera memberitahu para tentara bayaran bahwa Verdel sedang menggunakan seni rahasia Qualia, sebuah teknik khusus yang menyalurkan energi suci ke dalam serangan melalui doa. Raksasa itu mencoba menyerang dengan gada besar, tapi Verdel dengan mudah menebas senjata itu menjadi dua. Kekuatan dari seni ilahi itu memang bisa meningkatkan kemampuan fisik secara drastis. Bagi ksatria elit seperti Verdel, kekuatannya bahkan sebanding dengan seekor naga kecil. Dengan kata lain, raksasa itu tak punya peluang untuk menang. Setelah membunuh raksasa tersebut, Lonius memuji kekuatan luar biasa Verdel. Ia yakin, dengan kekuatan Verdel dan tim mereka saat ini, misi ini akan berjalan lancar. Namun, Verdel tidak terlihat senang. Ia hanya berkata bahwa mereka belum bisa memastikan apapun. Sementara itu, Takuto sedang duduk santai sambil menikmati burger, dan Atu mengawasinya dengan sedikit khawatir. Sejak datang ke dunia ini, Takuto hanya makan makanan cepat saji. Meski Atu tidak melarang, ia menyarankan agar Takuto mulai makan makanan yang lebih sehat. Namun, Takuto menjawab bahwa semasa dirawat di rumah sakit, ia hanya bisa makan makanan sehat. Jadi sekarang, dia hanya ingin menikmati makanan enak selama masih bisa. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang penting dan meminta Atu untuk memanggil Jia dan Molter setelah ini karena ia ingin mengadakan rapat. Atu setuju, tapi penasaran apa yang ingin dibahas. Takuto menjelaskan bahwa, berkat tambahan serangga pengintai, kini ia bisa melihat lebih banyak area hutan. Karena itu, ia ingin meminta pendapat Jia dan Molter tentang langkah yang harus diambil. Atu bertanya apakah yang dimaksud adalah desa yang berada di dekat hutan. Takuto mengangguk. Masalahnya, karena jaraknya sangat dekat, cepat atau lambat desa itu pasti akan mengetahui keberadaan Mainogra. Untungnya, desa tersebut tampaknya tidak berafiliasi dengan kerajaan suci Qualia, jadi kemungkinan mereka bersikap netral. Itu berarti masih ada peluang untuk negosiasi damai. Namun, bila ada pihak lain yang datang, situasinya bisa menjadi berbahaya. Sebab jika seseorang melakukan perjalanan sejauh ini, besar kemungkinan mereka datang untuk suatu misi.
Takuto meminta Atu agar tidak terlalu khawatir. Lagi pula, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa keberadaan mereka telah diketahui. Atu tersenyum dan menggoda, mengatakan bahwa ucapan seperti itu biasanya malah membawa sial. Takuto tertawa, tapi tawanya langsung terhenti saat ia melihat lewat pengintai bahwa ada kelompok bersenjata yang sudah memasuki area hutan. Untuk menghindari masalah, Takuto meminta Atu untuk mengurus para prajurit itu. Ia meminta agar pendekatan damai diutamakan, tapi kalau gagal, Atu boleh menggunakan kekerasan. Di sisi lain, para ksatria suci dari Qualia bersiap memasuki hutan. Namun, Ferdel tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari arah pepohonan dan langsung memerintahkan semua orang berhenti. Beberapa saat kemudian, Atu muncul dari balik pepohonan, mengenakan jubah. Ferdel dan Lonius tampak terkejut melihat seorang gadis muda muncul dari dalam hutan terlarang. Ferdel langsung bertanya siapa dia. Atu menjawab bahwa dirinya hanyalah Dark Elf biasa yang tinggal bersama kaumnya di hutan. Lonius, yang membenci kaum Dark Elf, hampir saja melontarkan hinaan, tapi Ferdel segera menghentikannya dan mengalihkan pembicaraan. Ferdel menjelaskan bahwa mereka hanya ingin menjelajahi hutan, lalu bertanya apakah Atu bersedia mengizinkan mereka masuk. Atu menolak dengan sopan, mengatakan bahwa mereka lebih suka jika tempat tinggal mereka tidak diganggu. Lonius marah. Baginya, ini penghinaan, seorang Dark Elf berani menolak permintaan dari utusan suci Tuhan. Tapi lagi-lagi, Ferdel menegurnya agar tidak memperkeruh suasana. Ferdel mencoba membujuk Atu dengan menyebutkan bahwa Santa menerima wahyu ilahi tentang bencana yang tersembunyi di hutan. Lonius langsung panik. Ia terkejut Ferdel membocorkan informasi setingkat rahasia kepada orang luar. Ia mengancam akan melaporkan Ferdel begitu mereka kembali ke Qualia, karena itu melanggar hukum Ordo Suci. Namun Ferdel hanya menjawab dengan tenang bahwa Lonius boleh melakukan apapun yang dia mau. Ia kembali menoleh ke Atu dan sekali lagi meminta izin untuk masuk. Tapi Atu tetap menolak, dengan alasan tidak ada yang mencurigakan di dalam hutan. Ferdel tahu bahwa Atu sedang berbohong, tapi dia tidak bodoh. Ia bisa merasakan bahwa Atu bukanlah orang biasa. Kekuatannya berada di level yang berbeda. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak memaksa dan memberi perintah pada kelompoknya untuk mundur. Tapi Lonius tidak bisa menerima keputusan itu. Ia menuduh Ferdel membelot dari misi dan langsung mengambil alih komando. Ia memerintahkan para prajurit untuk masuk ke hutan, dan karena para tentara bayaran berada di bawah bayarannya, mereka pun terpaksa ikut. Melihat kesempatan itu, Lonius memerintahkan agar Atu ditangkap karena telah menentangnya. Para tentara mulai mengepung Atu dari segala arah. Atu hanya bisa menarik napas dalam. Ia kecewa karena semua usahanya untuk menyelesaikan masalah secara damai ternyata sia-sia. Ia sudah mencoba, tapi pada akhirnya, semua tetap berakhir seperti ini. Tak lama kemudian, Lonius sadar dan mendapati dirinya tergeletak di tanah, tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Ia melihat Atu sedang membantai para tentara bayaran satu persatu, sementara Tuan Ferdel berdiri di sampingnya, mengatakan bahwa mereka baru saja menemukan penyihir yang mereka cari. Dengan wajah cemas, Tuan Ferdel meminta Bargo memastikan salah satu pembawa pesan bisa kembali ke kerajaan dan melapor. Tapi Bargo menjawab kalau itu tidak mungkin, semua utusan telah dibunuh Atu hanya dengan satu serangan. Namun, Atu tetap percaya diri. Dia berkata mereka tak perlu takut lagi, karena dialah monster yang selama ini mereka buru. Tubuh-tubuh para prajurit berguguran satu persatu. Lonius begitu takut hingga tak bisa bergerak. Tapi Tuan Ferdel masih berdiri tegak. Ia mendesak semua orang agar tidak panik, karena pilihan mereka hanya dua, mati di tempat, atau bertarung sampai akhir. Ia memerintahkan semua orang bersiap dalam formasi dan mengangkat senjata. Tapi Atu sama sekali tidak terlihat terintimidasi. Dia justru menganggap semua ini lucu. Mereka benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Rentetan anak panah ditembakkan ke arahnya, tapi semuanya dengan mudah diblokir oleh tentakelnya, sementara ia tersenyum santai. Tuan Ferdel dan Lonius tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Semuanya masih terkendali, sampai wanita itu muncul. Atu bersiap menghabisi mereka, tapi sebelum itu, dia ingin mereka tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri karena telah mengusik tempat yang seharusnya tidak mereka jamah. Di titik ini, Lonius menjadi penasaran. Siapa sebenarnya Atu? Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Ia pun bertanya pada Tuan Ferdel, yang awalnya enggan menjawab karena diperintahkan untuk merahasiakan hal itu. Tapi karena mereka mungkin akan mati juga, dia akhirnya bicara. Ternyata, jika seorang Santa menerima wahyu dan para petinggi mengonfirmasinya, maka makhluk dalam wahyu itu akan diklasifikasikan sebagai penyihir. Tuan Ferdel yakin, wanita yang ada di depan mereka sekarang adalah makhluk itu. Mendengar penjelasan itu, Lonius sadar, mereka benar-benar sudah tamat. Atu bertanya apakah mereka sudah selesai bicara. Ia bersiap menghabisi mereka, tapi Tuan Ferdel dan Lonius tak berniat menyerah. Tuan Ferdel menyuruh para tentara bayaran mundur. Dia dan Lonius akan menghadapi Atu. Mereka maju dengan pedang di tangan dan berhasil mengenai tentakel Atu. Atu tersenyum kecil, menganggap mereka lambat dan lemah. Tapi saat beberapa tentakelnya berhasil ditebas, senyumnya mulai pudar. Ia tak percaya serangan mereka berhasil. Setelah menciptakan jarak, Tuan Ferdel dan Lonius menyimpulkan bahwa langkah pertama mereka adalah menebas semua tentakel menjijikkan itu. Tapi Atu tidak panik, dia justru membelai tentakel yang terpotong, seolah sedang menikmati rasa sakit itu. Tuan Ferdel menebas satu lagi dari samping.
Lonius menyusul, memotong satu lagi. Kini hanya 2 tentakel tersisa. Atu lalu menyandera 2 paladin mereka dengan tentakel tersebut. Ia mengakui bahwa telah meremehkan mereka, dan kini akan menggunakan paladin itu sebagai tameng hidup. Tuan Verdel tahu mereka tak bisa menyerang begitu saja. Tapi dia mendesak Lonius untuk berpikir lebih jauh. Jika mereka mengorbankan 2 paladin ini, mereka bisa mengakhiri semuanya. Maka, mereka berdua menyerbu Atu, siap melancarkan serangan penentu. Atu terkejut. Mereka benar-benar nekat menyerang, meski tahu itu bisa membunuh rekan sendiri. 2 paladin tertebas, dan serangan mereka hampir mengenai Atu. Namun, di saat itulah Atu menunjukkan wujud aslinya. Lonius terbangun dan mendapati dirinya masih hidup di lantai. Tapi Tuan Verdel tak seberuntung itu. Tubuhnya jatuh ke tanah, darah mengalir deras. Lonius tak mengerti, bukankah mereka sudah memotong semua tentakel Atu? Ternyata, Atu bisa meregenerasi tentakelnya sesuka hati. Sejak awal, dia hanya mempermainkan mereka. Lonius kehabisan akal. Ia menyuruh para paladin yang tersisa melarikan diri. Setidaknya 1 orang harus kembali ke kerajaan untuk memperingatkan mereka. Mendengar itu, para paladin pun berlari menyelamatkan diri. Sebagai upaya terakhir, Lonius mencoba menyerang Atu secara diam-diam. Tapi Atu dengan mudah menangkisnya, menarik pedangnya sendiri. Lonius terkejut. Itu adalah Holy Sword of Arts, pedang suci ilmu. Atu memutar pedang itu santai, lalu berkata bahwa dia telah menyerap pedang dan tekniknya dari Tuan Verdel. Semua latihan keras Verdel kini menjadi miliknya. Dia bahkan tahu soal keluarga Lonius, istrinya, anak perempuannya. Lonius gemetar. Bagaimana Atu bisa tahu semua itu? Saat itulah Lonius sadar. Atu tak hanya menyerap kekuatan Verdel, tapi juga perasaannya, bahkan ingatannya. Dia menjadi lebih kuat setiap kali membunuh. Meski begitu, Lonius merasa dirinya cukup mulia. Selama ia menahan Atu di sini, yang lain bisa kabur. Namun, semua harapannya runtuh saat mendengar jeritan dari arah belakang. Seorang tentara bayaran berteriak kesakitan. Atu berkata itu pasti ulah para Dark Elf. Dia sudah memerintahkan mereka untuk membunuh siapapun yang mencoba kabur. Jangan kaget, ucap Atu. Aku tidak pernah bilang aku datang sendirian. Lonius menjerit sekeras-kerasnya, lalu menyerang sekali lagi, mencoba menyerang cepat. Tapi seperti sebelumnya, Atu menangkisnya dengan mudah. Matahari mulai terbenam. Atu menggunakan tentakelnya untuk menggantung Lonius terbalik, sebagai akhir dari pertarungan yang sudah ditentukan. Setelah itu, Atu mengatakan bahwa semua ini terjadi karena Lonius terlalu keras kepala dan tak mau mendengarkan perintah Tuan Verdel. Kalau saja Lonius menuruti Verdel, mungkin dia sudah pulang dengan selamat ke keluarganya dan menjalani hidup yang damai seperti biasa. Tapi sekarang, Atu menunjukkan akibat dari pilihannya. Dia berkata akan membunuh Lonius, lalu memburu keluarganya. Dia akan menyiksa mereka sampai memohon untuk mati, lalu menghabisi mereka. Setelah itu, dia akan mendatangi setiap desa dan kota yang pernah dilalui Lonius, dan membunuh semua manusia di sana. Meskipun tak ada alasan kuat untuk melakukan semua itu, dia tetap akan melakukannya. Dan ketika orang-orang bertanya kenapa dia melakukan ini, jawabannya hanya satu, karena kebodohan Lonius. Pikiran itu membuat Lonius gemetar ketakutan. Ia memohon pada Atu agar membiarkannya hidup. Tapi Atu tidak sedang dalam suasana hati untuk memberi ampunan. Ia mencabik-cabik tubuh Lonius hingga hancur, sementara Lonius menjerit kesakitan. Setelah semuanya berakhir, yang tersisa hanyalah cincin Lonius, tergeletak di genangan darahnya. Tak lama kemudian, dia datang melapor bahwa semua tentara bayaran telah dihabisi sesuai perintah. Atu senang mendengarnya dan yakin Raja Takuto juga akan senang. Ia memutuskan untuk kembali ke markas dan menyerahkan urusan pembersihan mayat pada yang lain. Namun, sebelum pergi, dia yang tampak ragu sempat bertanya, apakah Atu benar-benar berniat melakukan semua hal yang dia ucapkan pada Lonius tadi. Atu menjawab bahwa tentu saja tidak. Ia mengaku dirinya seorang pasifis. Semua itu hanya omongan kosong untuk membuat Lonius ketakutan. Ia lalu bergegas kembali ke markas karena merasa sudah agak terlambat. Dia yang melihatnya terburu-buru bertanya apakah ada hal penting yang harus disampaikan. Atu menjawab bahwa memang ada sesuatu yang sangat penting untuk segera diberitahukan pada Takuto. Beberapa saat kemudian, Atu bertemu Takuto dan menceritakan tentang keberadaan para penyihir di dunia ini. Takuto cukup terkejut, karena dalam game Eternal Nations, penyihir tidak pernah ada. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa dunia ini jelas bukan sepenuhnya dunia dalam game. Meski beberapa mekanisme game masih berlaku, Atu yakin bahwa dunia ini memiliki sistem yang berbeda. Tapi itu bisa jadi hal yang bagus, terutama soal kemampuannya. Dalam game, Atu memang memiliki kemungkinan mencuri kemampuan dari siapapun yang dia bunuh. Tapi kini, dia juga bisa menyerap fragmen ingatan mereka. Itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat bagi mereka. Takuto setuju. Berkat kemampuan itu, mereka bisa mengetahui situasi Qualia tanpa perlu mengirim mata-mata. Beruntung bagi mereka, Qualia sedang tidak punya pasukan cadangan karena bencana besar di Provinsi Utara. Artinya, mereka punya waktu untuk sedikit bersantai. Tapi Takuto mengingatkan bahwa mereka tetap harus waspada, karena Qualia pasti akan mengambil tindakan setelah pasukan penyelidik mereka musnah. Ia juga menyadari bahwa Qualia tidak punya informasi apapun tentang Minagra. Jadi, saat mereka bergerak, Qualia pasti akan lebih berhati-hati. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi Takuto sekarang adalah, apa sebenarnya penyebab bencana besar di utara.
Berdasarkan ingatan yang diserap Atu, kekacauan itu disebabkan oleh seorang penyihir. Sayangnya, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Yang mereka tahu, penyihir itu telah menghancurkan kota-kota di Provinsi Utara sendirian, kekuatan yang setara dengan satu pasukan penuh. Dan menurut Atu, nama penyihir itu adalah Erakino. Adegan lalu berpindah, memperlihatkan seorang gadis kecil berpakaian serba merah Erakino. Ia memanggil para zombie pelayannya dan mengatakan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah kota lain. Sementara itu, Takuto dan Atu masih terus berdiskusi. Gangguan besar di utara menunjukkan bahwa ada monster sekuat pasukan besar yang sedang berkeliaran. Takuto berpikir, mungkin makhluk itu datang ke dunia ini dengan cara yang sama seperti mereka. Bagaimanapun, jelas bahwa kini mereka punya musuh yang kekuatannya setara dengan unit pahlawan. Ia menghela napas. Situasi ini jelas tidak menguntungkan. Atu lalu bertanya apakah Takuto ingin mencoba menghubungi penyihir itu. Tapi Takuto tidak berpikir itu ide bagus. Mustahil mereka bisa bekerja sama. Atu pun mengeluh, merasa mereka selalu saja harus menghadapi masalah baru. Tapi sekarang mereka tahu bahwa penyihir itu sangat kuat, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menciptakan pahlawan baru. Awalnya, Takuto ingin menciptakan pahlawan bernama Isla. Tapi melihat situasinya, dia berpikir ulang dan memutuskan untuk memilih pahlawan dengan potensi tempur yang lebih besar. Atu senang mendengarnya dan siap membantu sepenuh hati. Takuto juga mulai berpikir untuk sedikit mengubah strategi mereka. Ia ingin membangun aliansi, karena kini mereka menjadi musuh Qualia dan juga musuh penyihir yang tidak mereka pahami. Memiliki satu negara yang berpihak pada mereka bisa menjadi langkah penting. Atu mengerti maksudnya, tapi ragu hal itu mungkin terjadi. Mereka berdua termasuk dalam faksi jahat. Tapi Takuto yakin, jika mereka mendekati negara netral dan menawarkan sesuatu yang bernilai, kemungkinan kerjasama itu tetap ada. Negara yang ia maksud adalah negara di timur. Ia berencana untuk menyelidikinya sambil terus memperkuat pasukan. Setelah semua itu dibicarakan, Atu sempat pergi sebentar. Namun tak lama kemudian, ia kembali dan bertanya pada Takuto, apakah dia marah karena Atu mungkin bertindak terlalu jauh saat menghadapi para paladin. Takuto tersenyum cerah. Ia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tersinggung atas apapun yang dilakukan Atu. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar Atu terus mendukungnya. Mendengar itu, Atu pun tersenyum bahagia. Ia berjanji akan terus mendukung Takuto hingga akhir, dengan seluruh jiwa dan raganya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.